Kencang-kencang lah makan talingoang. Diluluin dah. Jalan lului lah. Alif dan Namo masuk pesantren. Alif! Di sini kalian juga akan kami didik untuk menjadi orang besar. Apakah jadi pengusaha besar, jadi menteri, ketua partai, ketua DPR, MPR, atau ketua ormas Islam? Berkarat, Ustaz. Bukan itu yang saya maksud orang besar. Alif, aku akan jadi orang besar itu. Kalau saya mah jadi ketua partai, tapi ngajar di kolong jembatan. Kan double jadinya ya. Ingat, bukan yang paling tajam. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firmansyah dengan NIM 5111211173 dari kelompok 1. Saya akan membahas unsur intrinsik dari sebuah film yang berjudul Negeri 5 Menara. Saya akan membahas mengenai temanya. Tema dari film Negeri 5 Menara ini adalah pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari latar tempat film tersebut, yaitu Pondok Pesantren Madani. Di Pondok Pesantren Madani ini, para murid dilatih untuk menjadi intelektual dan menganalisa berbagai ilmu dari sudut pandang Islam. Tidak hanya mempelajari ilmu Islam saja, melainkan ilmu yang lain juga dipelajari. Pondok Pesantren Madani ini sangat ketat dengan pengawasan dan kedisiplinannya. Digambarkan di film tersebut bagaimana kuatnya tekad dan semangat yang dimiliki murid-murid pondok pesantren berjuang keras untuk mendapatkan ilmu dan kesuksesan dalam berpendidikan. Saya Lucy Laila Adia akan menjelaskan mengenai tokoh dan penokohan pada film Negeri 5 Menara. Berikut tokoh-tokohnya. Ayah, seorang pria parubaya yang bijaksana, sportif, amanah, penyabar, penyayang, dan peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Ama, seorang ibu yang ramah, penyayang, penyabar, dan peduli dengan nasib umat Islam di masa depan. Alif, remaja laki-laki yang pandai, teliti, penurut, amanah, rajin, bertanggung jawab, namun terkadang ragu dalam mengambil keputusan. Randai, sahabat Alif di Maninjau, remaja laki-laki yang optimis, setia kawan, ceria, dan percaya diri. Iskandar, seorang kepala asrama yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, tegas, ramah, dan bijaksana. Baso, teman Alif dari Goa, remaja laki-laki yang optimis, pandai, rajin, agamis, amanah, pantang menyerah, percaya diri, mempunyai semangat belajar yang tinggi, penyemangat bagi teman-temannya, dan berbakti kepada nenek serta orang tuanya. Said, teman Alif dari Surabaya, remaja laki-laki yang setia kawan dan dewasa dalam berpikir. Raja Lubis, teman Alif dari Medan, remaja laki-laki yang tegas dan ekspresif. Selanjutnya ada Atang, teman Alif dari Bandung, remaja laki-laki yang humoris, baik, setia kawan, berani dalam menyampaikan aspirasi, dan kritis dalam berpikir. Abdul Majid, teman Alif dari Madura, remaja laki-laki yang tegas, jujur, dan setia kawan. Ustadz Salman, guru yang bijaksana, ramah, tegas, kreatif, dan menjadi motivator bagi para santri di Pondok Madani. Rajab, senior yang tegas, disiplin, dan ditakuti oleh para santri Pondok Madani. Kiai Rais, seorang pemimpin yang bijaksana, ramah, tegas, disiplin, dan peduli. Fahmi, senior sekaligus ketua ekstrakurikuler jurnalis di Pondok Madani yang baik dan tegas. Sarah, keponakan Pak Kiai, remaja perempuan yang ramah, baik, agamis, dan pandai memotret. Ustadz Torik, guru yang tegas dan pandai bermain bulu tangkis. Saya, Siti Nurlaila, akan menjelaskan mengenai alur film Negara 5 Menara.
alur yang ada dalam film Negara Lima Menara, yaitu alur maju mundur. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, awal cerita. Awal cerita dalam film ini dibuka oleh Alif yang telah tinggal di Washington DC, Amerika Serikat dengan pekerjaannya sebagai wartawan VOA. Lalu, setelah itu ia kembali mengingat masa lalunya saat konflik dimulai. Alif berkata, "Aku tersenyum. Pikiranku langsung terbang jauh ke masa lalu. Masa yang sangat kuat terpati dalam hatiku." Yang kedua, titik awal pertikaian. Awal pertikaian dimulai saat Ama menyuruh Alif untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke SMA, tetapi ke pesantren. Dan Alif menolak permintaan Ama pada saat diberitahukan. Tetapi akhirnya Alif pun bersedia bersekolah di pesantren yang terletak di luar Pulau Sumatera, walaupun hanya setengah hati. Sini saya akan melanjutkan alur cerita tentang film Negeri Lima Menara. Yang ketiga, ada puncak konflik. Titik puncak cerita dimulai saat Alif sudah naik kelas 6 di Pondok Madani atau PM dan menjadi puncak rantai makanan alias kelas tertinggi di Pondok Madani. Seketika rasa ini melempar ingatanku kembali ke PM ketika kami naik kelas 6, kelas pemuncak di Pondok Madani. Terus yang keempat ada anti klimaks. Anti klimaks dalam novel ini dimulai pada saat Alif serta santri lainnya akan mengadakan ujian akhir yang dilaksanakan oleh siswa tahun terakhir. Dan yang terakhir, ada penyelesaian masalah. Pada akhirnya, setelah Alif menyelesaikan ujian pamungkas di Pondok Madani, serta lulus dari Pondok Madani, cerita berbalik ke Alif yang telah sampai di London untuk bertemu dengan Atang dan Raja yang merupakan anggota Saibul Menara. Aduh, apa itu, Mak? Ayah. Alif ndak namo sok pesantren. Alif! Waktu pertama kali ayah masuk SMA, atua kau membelikan ayah bopenkon. Erot bana bopenkon. Sampai kini alhamdulillah masih terjaga. Perkenalkan, nama saya Vera Kusmayati. Di dalam video ini saya akan menyampaikan unsur intrinsik dari film Negeri Lima Menara. Unsur intrinsik yang akan saya sampaikan yaitu pada bagian latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Yang pertama, latar tempat. Di dalam film ini terdapat beberapa tempat. Yang pertama, di Padang, Sumatera Barat. Latar tempat yang ada di Padang, Sumatera Barat diantaranya yaitu sawah, sungai, rumah Alif, rumah Randai, pasar hewan, pantai, terminal bis Padang, jalan, dan kamar Alif. Latar tempat yang kedua dari film ini yaitu di Pondok Madani yang terletak di Jawa Ponorogo. Latar tempat yang ada di Pondok Madani diantaranya yaitu ruang ujian, tempat pengumuman hasil ujian, kamar asrama, halaman asrama, ruang kelas, gudang, masjid, lapangan olahraga, tempat wudhu, tempat jemuran, ruang syams, tempat generator atau genset, ruang musik, gor bulu tangkis, rumah Kiai Rais, toko barang-barang generator atau genset, taman pondok, ruang nonton TV, bawah menara, ruang rapat, tempat latihan drama, toko pembelian es, sawah, tempat pementasan drama, dan depan ruangan ustadz. Latar tempat yang ketiga yaitu Bandung. Latar tempat yang ada di Bandung diantaranya yaitu di dalam bis, jalan-jalan yang ada di kota Bandung, dan rumah Randai di Bandung. Keempat, rumah bakso di kampung. Kelima, luar negeri. Keenam, tempat perkumpulan santriwan se-Indonesia. Yang kedua, latar suasana. Latar suasana yang ada dalam film ini yaitu sepi, emosi, gugup, takut, sedih, dan bahagia. Terakhir, latar waktu. Latar waktu yang ada di film ini yaitu pagi hari, sore hari, siang hari, dan malam hari.
Gaya bahasa yang dapat menciptakan suasana yang berterus terang, satiris, simpatik, menjengkelkan, atau emosional. Bahasa juga menciptakan suasana yang tepat bagi adegan seram, adegan cinta, adegan peperangan, dan lain-lain. Gaya bahasa yang digunakan di film Negeri Lima Menara yaitu bahasanya komunikatif, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup dan layaknya seperti manusia. Majelis semile digunakan menggambarkan suatu keadaan dengan mengkomprimasikannya pada suatu hal lainnya. Penanda gaya bahasa semile berupa kata pembanding yakni seperti, sebagai, serupa, bagai, dan bagaikan. Dan yang terakhir majas hiperbola yang melebihkan atau tidak masuk akal. Sudut pandang yang digunakan dalam film Negeri Lima Menara ada dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, karena pengarang menyebut tokoh utama dengan kata aku saat dinarasi. Aku mau ke Amerika. Jauh juga ya, Liv. Sama kayak kamu jauh duduknya dari sini. Yang kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena memanggil tokoh-tokoh dalam film tersebut dengan menyebut namanya, seperti Alif, Baso, Said, dan lain-lain. Dan kau pikirkan kabar betul? Kalau ada rasaki, awak bisa balik-balik ya? Tapi New Alif bukan sekolah kamu ya? Tapi apa kau pikir itu yang paling elok? Nama saya Paru Alamsyah Ismail dengan NIM 51112190. Amanat yang bisa saya petik dari film Negeri Lima Menara yaitu manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Setiap manusia yang ingin bersungguh-sungguh, setiap manusia harus bersungguh-sungguh apabila ingin berhasil. Harus tolong menolong, menghargai pendapat orang lain. Jadi intinya, orang yang berhasil itu bukan karena dia pintar, tetapi karena dia memiliki keinginan dan kesungguh-sungguhan. Ingat, bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Manjada wajadah.